Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Obsesi, berjumpa kembali dalam program Obsesi Seru dengan moto dari Padang untuk Indonesia. Pada episode ini, kami masih menghadirkan tokoh-tokoh hebat dan inspiratif dari Universitas Negeri Padang, yakni Dr. Andus Akmal SHMC, dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Selamat siang, Pak Akmal. Selamat siang, Pak Rikan. Pertama, Pak Akmal kampungnya dari mana? Nagarinya kan disabi orang kalau artinya asal orang itu selalu berasal dari Nagari. Ya, Nagari. Ya. Nagari Embo adalah Koto Berapa Bayang. Koto berapa Bayang ya, Bayang, pesisir selatan. Pesisir selatan. Ya, karena Pak Akmal berasal dari pesisir selatan dan juga akademisi di Universitas Negeri Padang, nanti kita akan berbincang juga tentang pasca pilkada pesisir selatan. Oke. Baik. Kegiatan sehari-hari atau jabatan-jabatan sehari-hari sekarang di Universitas Negeri Padang, Pak Akmal? Ada jabatan tertentu? Iya, di pusat studi. Pusat studi. Ada 3 yang kita gerakkan hari ini. Yang pertama Pusat Studi Hukum dan HAM di Universitas Negeri Padang. Di Universitas Negeri Padang. Itulah yang menganalisa perda, membuat peraturan pemerintah dari Kementerian Dalam Negeri. Itu kan kita diikutkan. Ya. Kemudian di Pusat Studi Hukum Adat. Pusat Studi Hukum Adat di fakultas juga? Di fakultas itu. Di fakultas. Ya. Kalau itu gerakannya adalah membantu Kementerian Desa untuk membuat Nagari Adat se-Indonesia. Oh gitu. Nah, itu kan dalam rangka Undang-Undang Nomor 6 2014. Okay. Dengan mitra juga Kementerian Dalam Negeri. Kemudian untuk guru Sumatera Barat, LHBH, Lembaga Advokasi Bantuan Hukum untuk Profesi Guru. Jadi guru yang dimutasi, guru yang terhambat naik pangkat itu kita tampung. Itu baru. Itu sejak 2006. Di mana tuh? Kerjasama dengan dibentuk oleh Kementerian Kemendikbud dulu. Tapi berada di Universitas. Di Universitas Negeri Padang. Di Universitas Negeri Padang juga. Ya. Jadi makanya dia 2 sebenarnya di Sumatera Barat. Satu namanya LKBH, Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum PGRI. Oh begitu. Nah, tapi kita bagi untuk guru formal itu kita serahkan ke PGRI. Untuk guru non formal itu diambil alih oleh UMP. Oh gitu. Kursus guru PKBM dan lain sebagainya. Jadi untuk membantu itu nanti membantu. Itu di 2 kementerian itu. Iya. 2 dirjen. Satu dirjen di Blok M kantornya. Yang satu lagi UMP kantornya itu di Senayan. Oke. Baik. Berikutnya kalau di jurusan apa nih Pak Kemal nih? Jurusan PPKN. ISP nama jurusannya. Ilmu Sosial Politik. Prodinya PPKN. Prodinya PPKN. Tapi saya selalu menggunakan nama jurusan itu karena orang kalau di luar kan civic education namanya. Iya. Tapi orang kalau dijual di kawan-kawan di Fakultas Hukum, kalau mengerjakan sebuah program itu tidak dikenal PPKN. Makanya nama jurusan ini awalnya kan civic hukum. Oh iya, civic hukum dulu ya. Jadi dalam CP selalu nama saya asal S1-nya civic hukum. Jadi kalau ada penyelesaian proyek penelitian komisi yudisial itu karena dasar itu, karena belum sarjana hukum. Nah inilah yang mendorong, karena banyak penelitian di bidang hukum yang mendorong harus mengambil S1 kedua. Dulu S1 itu namanya apa? Di mana dulu? S1 pertama di IKIP Padang. Ke Padang. Itu nama prodinya itu, civic hukum itu. Sebelum itu dulu namanya PMPKN. Pendidikan Moral Pancasila _ Kewarganegaraan. Tapi sebelum itu pernah civic hukum. Pernah civic hukum. Jadi untuk bisa orang hukum tidak menjadi warga negara kelas 2, kita perlu menyebut civic hukum sesuai dengan nama lama. Kemudian ini ada lagi SH. Ini bagaimana ceritanya? Bagaimana dulu ceritanya kok ada pula SH gitu? SH itu kan karena pernah 2 kali jabatan Wakil Ketua Komnas HAM. Di Sumatera Barat? Di Sumatera Barat. Itu tahun berapa? Tahun 99 pertama staf ahli Kanwil Hukum dan HAM. Kemudian peneliti di Kementerian Kehakiman namanya. Kehakiman. Itulah banyak bergerak di bidang hukum, penelitian, menganalisa perda, makanya akhirnya menjadi wakil ketua. Iya, wakil ketua. Akhirnya
kawan-kawan di LSM, di LBH mendorong Pak Akmal, ini sarjana hukum selesaikanlah. Itu. Karena tadi wakil ketua Komnas HAM. Wakil ketua Komnas HAM. Sebaiknya harus aja latar formalnya. Iyalah, harus ada apanya, sama dengan membawa kendaraan. Orang pintar bawa kendaraan tapi SIM nggak punya. Nggak punya. Ini SIM inilah yang dikejar. Jadi sempat 2 periode ya di Komnas HAM 2 kali jabatan. 2 kali jabatan. Iya. Wakil ketua. Iya. Tapi di Kementerian Hukum dan HAM tetap sebagai staf ahli atau konsultan gitu ya. Konsultan hukum. Di Komnas HAM tetap peneliti. Ya. Oke, berikutnya. Kemudian mana yang lebih dulu SH dan MC ini? Dulu magister saya. Dulu magister? Ya. Magister ini di mana? Di UI. Prodinya? Ketahanan Nasional. Kaitannya memang dengan apa aja ya? Dengan ketatanegaraan, kewarganegaraan tadi itu ya. Ketahanan Nasional kan dulu namanya dosen kewiraan. Kewiraan itu ya. Kewiraan. Itu. Oke. Baik. Berikutnya kalau kita melihat doktornya ini. Doktor saya udah lalang buana kemana-mana. Nah kebetulan ini kan masalah pribadi. Istri saya kan sakit. Iya dulu. Jadi karena sakit saya menyelesaikan. Begitu selesai di UI ambil jurusan administrasi negara di UI. S3 itu. S3 di UI. Iya. Pernah kuliah sana. Kemudian karena ini bayar uang kuliah bukan kita, teman-teman dari partai politik, dari ormas di tingkat nasional. Itu kan aktif tadi itu ya. Aktif. Banyak teman-teman. Karena juga ikut di 3 partai, pernah di P3, pernah di Golkar, dan terakhir di PAN, sekretaris umum. Itu berarti sebelum peraturan. Sebelum peraturan. Ya, sebelum peraturan PNS. Karena di tahun 99 itu pernah sebagai kandidat untuk DPR RI wilayah Dapil 2 itu. Dari partai? Dari PAN. Dari PAN pada awal PAN berdiri gitu ya. PAN berdiri. Itu peraturan kan belum melarang PP 90 keluar PP 90 tidak boleh PNS masuk kampus. Kalau tidak mundur. Oke. Jadi itu dipindah-pindah 3 partai tadi itu ya. Iya. Aktif itu ya. Pertama di P3 karena saya adalah termasuk pengurus juga di Serikat Islam. Banyak nih. Pengurus di Himpunan Pengamal Tarekat Islam. Dan waktu itu diusulkan jadi oleh Pak Yakobi sebagai wartawan senior agar duduk di MPR RI. Tapi waktu itu ada teman Pak Akmal kuliah aja lah konsentrasi. Jadi karena mendorong begitu tidak masuk di MPR. Kemudian yang di UI itu doktor tadi itu selesai? Tidak selesai. Karena di UI kemudian dia masuk lagi di Pajajaran kelas jauh. Hukum bisnis. Hukum bisnis di Pajajaran. Kelasnya di mana waktu itu? Di Jakarta. Di Penogoro tuh, Jalan Penogoro. Kelas jauh. Nah, setelah itu tambah ilmu lah, minimal mata kuliah kita. Iya. Kemudian masih lagi IKIP Bandung. UPI itu. UPI. Jurusan S3 Pendidikan Kewarganegaraan. Itu kuliah. Beasiswa aja saya ambil, kalau enggak saya bayar itu. Karena enggak selesai kan. Ujungnya tidak diambil karena itu Pak Dasim sudah urus. Pak Akmal beasiswa sudah keluar itu S3. Pak Dasim nantilah uang, saya punya uang sudah. Karena teman-teman bayar. Berarti sampai 3 itu pindah. 3 kita kan UI, Pajajaran, UPI, masuk lagi UNAN. Dulu saya masuk UNAN. Ya, waktu itu masuk ranking 5 S3 ilmu hukum. Tapi kuliah. Sempat kuliah. Lulus ada kuliah saya. Ada kuliah. Tapi udah ditunjuk itu Saldi Isra pembimbing saya itu. Pembimbing sudah ditunjuk. Sudah ditunjuk. Kemudian terakhir S3 akhirnya masuk IKIP Padang. UMP. Ya, UMP Pendidikan IPS. Nah, itulah yang doktoran sekarang. Ini sudah lang-lang buana pada 5 S3. 2 S2. Berarti cukup pengalamannya, cukup setidaknya ilmunya tadi dapat, cuma selesai disertasinya tidak gitu ya. Iya. Oke. Itu alasannya apa itu? Apa motivasinya itu dulu? Motivasi yang pertama kan kita betul-betul karena berhadapan dengan masyarakat, berhadapan dengan sering jadi mediasi pemerintah.
setiap konflik sosial kita selalu diminta sebagai narasumber, maka ilmu tidak bisa dipadai oleh satu disiplin ilmu. Nah, kita harus tahu mengenai hukum, harus tahu mengenai sosiologi, antropologi, sosiologi hukum. Jadi sehingga mata kuliah yang banyak kita pelajari itu besar sekali sumbangnya untuk menyelesaikan kasus-kasus orang. Iya. Oke, berikutnya sebelum kita nanti berbicara tentang keilmuan Pak Akmal, karena ini adalah tokoh, saya pikir ini adalah tokoh perantau juga dari pesisir selatan. Kita ingin melihat sedikit tentang pasca pilkada di Kabupaten Pesisir Selatan. Ini kan sudah selesai, pilkada sudah selesai, dan tampaknya hasil menunjukkan mungkin nanti kan ada pengumuman. Kalau kita lihat menunjukkan itu kan calon urut nomor 2 mengalahkan petahana. Kalau kita lihat itu bagaimana pandangan dari Pak Akmal sebagai perantau dan akademisi dari Pesisir Selatan tentang memajukan Kabupaten Pesisir Selatan untuk yang akan datang pasca pilkada ini? Kira-kira bagaimana pandangan? Sebenarnya pemilu itu baik pemilu pilpres atau anggota DPR atau pilkada, tujuan pemilu itu kan terjadinya peralihan kekuasaan atau kepemimpinan di bidang pemerintahan secara damai. Itu intinya ya. Kalau enggak, orang dengan pemberontakan, dengan cara-cara lain kan enggak bagus. Makanya pemilu lah jalan yang paling demokratis untuk bisa terjadi peralihan sekali 5 tahun. Jadi kalau kalah menang itu biasa saja itu. Nanti masyarakat lah yang menilai kenapa harus dilanjutkan, kenapa harus ditukar, itu kan hak masyarakat lah. Melalui secara formal pemilu tadi. Makanya pemilu itu kita harapkan terjadi jurdil, jujur dan adil. Tidak boleh terjadi manipulatif dan sebagainya. Tapi untuk memajukan, kalau kita lihat periode sebelumnya Pesisir Selatan juga ada kemajuan tampak kita lihat ada kemajuan. Ada setiap yang memerintah itu pasti ada, karena dia punya anggaran APBD dan punya anggaran APBN dari Jakarta. Jadi tidak ada kepala daerah yang tidak membangun daerah besar atau kecil. Karena tadi didukung dari anggaran daerah maupun dari APBN Walaupun topinya saja berada di kantor itu, pembangunan jalan juga. Baik, kalau untuk memajukan Pesisir Selatan ke depan itu bagaimana saran-saran atau? Begitu sudah terjadi pilkada, maka tugasnya itu adakah paling tidak 3 itu. Yang pertama, memajukan roda pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, competitiveness. Jadi nanti diisilah kabinetnya itu dengan orang-orang yang punya kompetensi ke arah itu. Jadi zaken, orang-orang ahli. Tidak diambil dari partai politik, idealnya begitu. Karena seharusnya di tingkat nasional kan juga begitu. Maka di daerah, agar daerah itu maju, maka nanti diisilah minimal sekda itu, kemudian ketua beda itu harus dicari orang-orang yang bisa memimpin Pesisir Selatan ke depan. 2 itu paling tidak itu orang-orang yang punya wawasan ke arah itu. Itu diharapkan di bidang pemerintahan. Kemudian yang kedua di bidang pembangunan. Jadi nanti pembangunan ini jangan dilihat ini dibangun oleh yang lama, saya tidak lanjutkan. Jangan itu digunakan dan ditiru jadinya. Sebab negara ini kan dibangun dengan pembangunan sustainable, berkelanjutan. Jadi tidak lagi dihitung karena sudah ada rencana pembangunan jangka menengah, ada jangka panjang. Kalau jangka menengah itu kan 5 tahun. Kalau jangka panjang itu dalam undang-undang itu 20 tahun. Jadi yang menang juga memperhatikan program jangka panjang 20 tahun itu di luar dia membuat program 5 tahunan yang dicicil sekali setahun dengan APBD itu. Nah, itu juga di pembangunan itu bersifat sustainable. Jadi jangan dipilah-pilah, ini sudah dibangun oleh yang lama, saya tidak lanjut lagi, itu keliru dia. Jadi kita sebagai pimpinan kepala daerah harus berpikir kelembagaan. Itu. Misalnya sekarang ada masjid terapung, lanjutkan. Jangan dialihkan pula anggarannya. Kan? Dan harus itu diselesaikan. Misalnya Mandeh sebagai program namanya wisata nasional. Setelah Monaken itu kan, anggarannya harus dibangun, jangan nanti tidak dilanjutkan karena bupatinya si C misalnya. Nah,
Jadi yang sudah dirancang sebagai program jangka panjang 20 tahunan itu tetap dilanjutkan di luar program tahunan yang dibuat sesuai kampanyenya bupati tadi. Nah, itu dia. Yang ketiga baru sosial kemasyarakatan. Sosial kemasyarakatan ini sekarang kita di Pemda Provinsi sudah siapkan 3 perda. Jadi siapapun yang jadi kepala daerah di Sumatera Barat dia harus patuh kepada 3 perda ini. Yang pertama Perda nomor 7 2018. Itu adalah perda bagaimana nagari menjadi desa adat. Nah, sekarang kan kalau persyaratan itu kan nagari induknya sebenarnya kan 37. Sekarang sudah dimekarkan waktu bupatinya Pak Nasrul Habib 182. Ya, karena ada satu nagari bisa menjadi 4 nagari ya. Ya, itu dulu baguslah. Tapi yang kita pacu hari ini adalah bagaimana mengembalikan simbol-simbol budaya. Karena ini perintah konstitusi di pasal 18B ayat 2 itu. Yang untuk Sumatera Barat ya? Seluruh Indonesia. Indonesia. Nah, makanya sekarang kan diminta saya sebagai tim ahlinya Kementerian Desa, itu kemarin diminta agar seluruh provinsi diarahkan bagaimana desa adat. Jadi Pak Presiden kita, Pak Jokowi dulu minta 2009 100 didesak kepada Menteri Desa. Tapi Menteri Desa karena harus ada perda di pasal 109 Undang-Undang Nomor 6 2014 harus ada perda provinsi dulu. Yang paling siap ke Sumatera Barat. Sumatera Barat. Ya, makanya kita dorong Sumatera Barat untuk lebih cepat mengajukan ini. Karena yang lain Bali sudah kita dorong dia menggunakan Undang-Undang 23 2014 pemerintahan daerah nggak boleh. Dia harus pakai Undang-Undang Desa. Nah, begitu juga Maluku Utara, Banten, sampai ke Aceh itu kita dorong itu. Tapi provinsinya belum lahir, jadi belum bisa. Kalau kita sudah, di Sumatera sudah. Itu, ya. Jadi ini yang kita dorong. Jadi besok ini akan ada di Bupendang, tanggal 20 saya juga sebagai penceramah secara nasional dan internasional akan dihadiri juga oleh pelantau-pelantau di negara lain untuk memotret Sumatera Barat. Apa sebabnya maka nagari ada, nagari sebagai desa adat, padahal perda yang sudah ada, kok tidak bisa dilaksanakan? Nah ini kemarin sudah kita buat buku panduan juga kerjasama dengan kawan-kawan di Hukum Unan sehingga itu sudah bisa menjadi panduan. Yang kedua baru Perda nomor 6 tahun 2008 untuk perlindungan tanah ulayat. Tanah ulayat oleh kaum, oleh suku, oleh negari itu bagaimana transaksi peralihan sudah kita bendung itu dengan mamak kepala waris sehingga dia terwakili sebagai cara kalau terjadi transaksi harus di bawah pengawasan, kalau dia kaum di bawah kepala waris, mamak kepala waris, kalau dia suku kepala suku, kalau nagari melalui kerapatan adat nagari. Itu sudah ada perdanya. Sudah ada perdanya. Ya, sudah ada aturannya rinci sekali itu. Jadi tidak ada lagi tanah di Sumatera Barat yang dijadikan hak guna usaha. Nah, itu apa kehebatan perda itu. Tapi ini harus kepala daerah harus konsen dalam ini. Yang ketiga adalah perlindungan terhadap sistem nilai dan lembaga adat di seluruh Sumatera Barat. Nah, itu kan baik Urang Nampe Jini, Kempulan Nenek Mama, Bundo Kandong dan sebagainya. Itu harus dimajukan dengan perda itu. Itu yang mengimplementasikan nanti siapa tuh bupati, kepala daerah, dinas. Oh gitu. Bupati. Makanya ini bupati terpilih harus baca 3 perda itu. 3 perda itu. Karena sekarang untuk melaksanakan nagari sebagai desa adat dia harus buat perda. Kalau dia tidak buat perda, tidak bisa juga dia dia terregistrasi sebagai nagari sebagai desa adat. Jadi kita kemarin sudah melalui kepala dinas, dinas pemberdayaan masyarakat dan sekdanya juga itu sudah kita dorong bagaimana seluruh desa nagari induk itu minimal menjadi desa adat. Oh begitu yang induknya ya. Induk, minimal induk. Nah, tapi juga misalnya di Indropuro kemarin nagari induk tidak siap. Makanya kita limpahkan kepada nagari yang pecahannya. Muaro Sakai. Muaro Sakai. Muaro Sakai karena itu kan nagari adat. Oke, Pak Kemal, kami siap. Nah, ini akhirnya negari induk melimpahkan ke negari pinggiran. Nanti itu perbedaan khasnya itu apa? Bedanya adalah kalau mereka menjadi nagari sebagai desa adat, dia anggarannya dapat 2. Melaksanakan roda pemerintahan dan melaksanakan adat. Itu ada anggarannya nanti. Ada anggaran. Jadi 2 double anggaran.
Nah, jadi beruntung dia kalau dia mau ikut juga mengelola. Kalau sekarang tidak ada kewajiban mengelola adat. Jadi kalau itu sekedar belas kasihan, itu dia bantukan, dia bantu juga alas kaki nenek mama, itu sekedar belas kasihan. Tapi tidak secara formal, tidak diperintahkan kalau dia memilih nagari pemerintahan. Tapi nanti kabupaten siap nggak untuk mendanai itu? Itu bagaimana nanti peraturannya? Karena dibantu secara nasional oleh PBN. Oh, secara PBN nasional ya. Kalau dia memang terregister sebagai desa adat tadi negara itu ada bantuan. Ada dana dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa. Kemudian ada lagi dana khusus yang dibuat oleh Perda Provinsi dan Perda Kabupaten. Jadi double sekali. Nanti apa? Keunggulannya apa? Keunggulannya nanti semua berbasis adat. Tidak ada lagi tanah adat yang masuk investor secara bebas, nggak boleh. Kemudian nilai-nilai adat, misalnya orang perkara kepidanaan ringan, itu diselesaikan melalui peradilan adat karena 3 lembaga tadi. Ada eksekutif, legislatif, peradilan. Kemudian kalau di bidang sengketa perkawinan, orang tidak perlu lagi pergi ke pengadilan agama, selesaikan di peradilan adat. Kalau sengketa kepadaan tanah, tidak perlu pengadilan negeri, cukup selesaikan di peradilan adat. Berarti ada wujud peradilan adat ya. Jadi ini orang tidak akan terjadi konflik sosial, tidak akan terjadi dendam kusumat, karena semua akan diselesaikan secara damai. Polisi juga enak dia, karena selesai di secara adat, tapi nanti tetap ada MOU dengan polisian, kasus-kasus tertentu itu diserahkan kepada peradilan adat. Kalau kasus berat, pidana berat, tetap ditekel oleh polisi umum. Ya, kalau nanti hubungan dengan pidana berat tentu ya bisa. Oke. Kemudian kalau kita lihat nanti itu maksudnya ada peran KAN nanti itu ya? KAN. KAN nagari. Nah, cuma nanti kan kalau dilihat di beberapa nagari, KAN itu masih tetap berada. Misalnya dari yang induk tadi, misalnya kalau ada nagari, gini dia, lembaga adat tetap dia dalam porsinya, tapi nanti kerapatan adat atau nama lain atau namanya kan juga itu artinya kayak MPR dia. Lembaga yang mewakili sebagai lembaga perwakilan yang di dalamnya semua anak nagari ada di dalam. Mande itu terwakili oleh seluruh yang berasal dari kaum suku tadi. Jadi ada basis yang dari bawah. Jadi dia tidak double dia. Jadi nanti yang dia ini lembaga legislatif, bukan dia sebagai lembaga adat, kan yang dimaksud di sini. Nanti begitu sudah ada MPR ya, atau disebut lembaga kerapatan adat nagari, ini yang akan mencari siapa yang akan mendapat mandat. Ini musyawarah mufakat, ada lagi voting. Musyawarah mufakat. Sekarang kan presiden, gubernur sampai bupati itu kan dipilih dengan suara terbanyak. Di demokrasi adat sama dengan demokrasi Pancasila, tidak mengenal istilah voting. Dalam Al-Quran juga dikatakan 5 kali Al-Quran bicara tidak boleh voting. Musyawarah mufakat. Itu demokrasi yang dibangun oleh nilai-nilai adat Pesandi Sarak, Pesandi Kitabullah. Musyawarah mufakat yang menyelesaikan mestinya ya. Jadi di desa itu orang tidak ada istilah partai politik, tidak ada gontok-gontokan, tidak ada. Karena musyawarah tadi. Musyawarah mufakat. Tahu diri itu. Apakah layak saya memimpin jadi kepala desa atau jadi wali nagari? Itu diukur, semua orang menilai. Itu dia. Tapi sudah ada di Sumatera Barat yang cikal bakalnya ke menjadi itu? Udah ada beberapa negara sudah ada. Udah ada, di Agam ada 6 sekarang. Sekarang ada 50 yang diusulkan ke Jakarta untuk pertama kali untuk menuju nagari sebagai desa adat. Oke, baik. Kemudian nanti apa perannya kan LKAM ini nanti apa? Ya, kita di pemerintah provinsi ada dewan pembinanya. Oh, gitu. Kebetulan saya di dalam untuk membantu kabupaten menyiapkan ramperda. Jadi mudah-mudahan nanti kalau itu tercipta, apa bedanya tuh nanti kalau dulu kita lihat waktu nagari itu kan cukup kuat dulu. Kan kerapatan adat negara itu kuat dulu kalau dulu apapun rasanya kalau ada sengketa tanah diselesaikan pada kerapatan adat negari kalau bahasa sebelum tahun 72 kapan itu.
Itu beda dengan yang model itu. Kalau yang sekarang ini. Iya, memang itu juga, tapi sekarang betul-betul dibuat dengan di dalam Perda itu tersendiri lembaganya. Dan nanti hakimnya juga hakim yang proporsional di luar sebagai tokoh adat, dia akan dilatih bagaimana menjadi hakim yang untuk menjadi peradilan itu. Berarti memang agak lebih formal gitu ya, lebih formal ya. Berarti ini bupati-bupati terpilih termasuk juga pesisir selatan itu harus bersiap juga untuk harus ke sana ya.